Kita akan menjawab nomor 5, yaitu pertanyaannya yang tidak mungkin dimiliki oleh suatu unsur. Kita akan langsung cek jawaban E ya. Oke. Nah, di sini nomor atomnya ditulis 84, kulit valensi 6s, 6p, dan elektron valensi 7. Kita akan cek konfigurasi elektron dari nomor atom 84. Kita coba, berarti mulai dari singkat aja ya. Berarti ini lebih dekat ke gas mulia, yaitu si Xe ya. Karena Xe itu punya nomor atom 56. Nah, setelah 56 Xe itu berakhir di 586, jadi dilanjutkan 6s2, 4f14, 5d10, dan 6p4. Nah, kalau kita perhatikan dengan nomor atom 84, dia berakhir di 6p4 ya. Jadi ini kan 56 ditambah ini berarti 16 ya, tambah 14 berarti tambah 28. Jadi kalau ditotalkan 84, jadi benar ya 84. Jadi kalau kita lihat dia berakhir di 6p, berarti kulitnya adalah di kulit ke-6. Oke. Nah, kulit valensi berarti kulit yang sama ditotalkan gitu ya. Jadi ini 6, 6p, dan 6s. Jadi benar dia kulit valensinya 6s, 6p. Karena tadi berakhir di 6, maka 6-nya ditotalin. Nah, kulit elektron valensi itu berarti yang di kulit ke-6 ditotalkan. Kita lihat ini ada berapa nih? Ada 6. Berarti harusnya kulit valensinya bukan 7 tapi 6. Jadi yang tidak mungkin adalah jawabannya E. Seperti itu. Itu untuk nomor 5. Ya, kita akan mencoba menjawab nomor 6. Pertanyaannya adalah diagram orbital dari ion X2+ dengan notasi X nomor atom 25 dan nomor massa 55. Dan yang ditanya adalah diagram orbital untuk ion X2+. Maka kita cek dulu untuk unsurnya, konfigurasinya bagaimana ya. Jadi untuk unsur X sendiri konfigurasinya berarti lebih dekat ke air, yaitu air itu kan 18. Maka kemudian ini 4s2 ya, 20 berarti ada 5 lagi, lanjut 3d5. Inilah konfigurasi untuk X. Nah, kalau untuk X2+ berarti artinya unsur X telah melepas 2 elektron. Jadi kalau untuk X2+, maka dia akan menjadi melepas 2. Yang dilepas adalah kulit terluar. Mana lebih terluar, 3 atau 4? Jelas adalah 4. Di kulit keempat ada 2, berarti pas ya. Jadi di sini 4s2 nggak ada lagi, jadi langsung aja 3d5. Nah, kalau kita lihat di jawabannya yang seperti ini nggak ada, tapi dalam bentuk orbital ya. Jadi boleh dibuat seperti ini. Nah, kan 4s2 nggak ada lagi, berarti nggak ditulis. Dan di D ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah C. Itu ya. Kita akan menjawab nomor 7 ya. Nomor 7 di situ ada grafik jari-jari atom ya. Kita langsung ke ngecek jawabannya saja. Yang ditanya adalah pernyataan yang benar. Nah, kalau kita lihat pernyataan yang benar, saya akan coba cek jawaban A ya. Jawaban A, grafik B ke C jari-jari atom unsur periode kedua. Nah, untuk B kalau kita cek, dilihat di grafik nomor atomnya 3, berarti 21 dong ya. Kalau untuk B, untuk C 10 berarti 28. Berarti dua-duanya ini B dan C, B sampai C berada di periode kedua. Berarti B dan C kesimpulannya seperiode. Nah, kalau seperiode, nomor atomnya bertambah, maka jari-jari atomnya makin kecil ya. Jadi penambahan jari-jari atom kalau seperiode, jari-jari atomnya makin kecil. Dan di grafik bisa kalian lihat bahwa jari-jari atom B ke C makin kecil. Berarti cocok jawabannya adalah A. Seperti itu. Ya, sekarang kita ke nomor 8. Nomor 8 di situ diberikan cuplikan tabel periodik.
Kalau tabel periodik dari kiri ke kanan itu bertambah 1. Nah, kalau kita lihat berarti dari kiri, yang paling kiri dan atas itu 1, berarti dia bergerak ke kanan. Kalau kita lihat yang A, kita hitung, berarti dia nomor atomnya 19. Dan E, nomor atomnya 35. Jadi ini sudah saya cek jawabannya, jawaban kita adalah D. Jadi kita ngecek jawabannya saja ya. Kalian nanti bisa mencoba jawaban lain kenapa salah. Oke. Pertama yang kita lakukan adalah tuliskan valensi setiap unsur. Berarti ini 2881, valensinya 1. Ini 28, 18, 7, valensinya 7. Nah, kalau valensinya 1, maka kecenderungannya melepas 1 elektron, berarti plus. Kalau dia 7, maka kecenderungannya menangkap elektron, berarti min ya, supaya oktet 8. Jadi si A cenderung melepas, si E cenderung menangkap. Nah, ini akan membentuk senyawa AE ya, senyawa AE. Karena tadi ada lepas ada menangkap, maka senyawa ini yang dibentuk adalah senyawa ion. Jadi jawabannya adalah D. Ya, sekarang ke pertanyaan nomor 9. Pertanyaannya adalah senyawa yang mempunyai sifat sebagai berikut. Pertama, mudah larut dalam air. Yang kedua, mengantarkan listrik dalam fase cair. Ya, yang mengantarkan listrik dalam fase cair, ya, itu hanya ion dan logam. Berarti nggak mungkin kovalen ya. Titik didih dan titik lelehnya tinggi. Mudah larut dalam air berarti ini sifatnya si ion dan kovalen polar. Tapi karena ada alasan kedua, yaitu dapat mengantarkan listrik dalam fase cair, maka kita akan memilih jawaban ini adalah sifat dari ion. Jadi nomor 9 jawabannya adalah C, seperti itu.